Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zanita Rifania, merupakan perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kami akan melakukan presentasi, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Nah, eh, kelompok 3 ini beranggotakan Dendi Cahyadi, kemudian Muhammad Irfan Firdaus, dan saya sendiri Zanita Rifania. Baik, sekarang izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menjelaskan mengenai bab 3, yaitu ketidakpastian pengukuran dari mata kuliah akuisisi data dan instrumentasi. Baik, di sini sudah terdapat beberapa subbab, namun izinkan saya untuk menjelaskan subbab pertama, yaitu mengenai sumber kesalahan sistematis. Nah, sebelum kepada sumber kesalahan, di sini saya akan menjelaskan mengenai ketidakpastian pengukuran. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman sudah diperkenalkan dengan subjek ketidakpastian pengukuran. Meskipun kita dapat meminimalisir besarnya ketidakpastian itu, namun di sini akan ada saat di mana pengukuran itu tidak pasti. Nah, kesalahan sistematis menggambarkan kesalahan dalam pembacaan keluaran sistem pengukuran yang secara konsisten berada di suatu sisi pembacaan yang benar, yaitu semua kesalahan positif atau negatif. Ya, di sini saya akan menjelaskan dua sumber utama kesalahan sistematis. Yang pertama, yaitu gangguan sistem akibat pengukuran. Nah, gangguan sistem terukur oleh tindakan pengukuran merupakan sumber kesalahan sistematis yang umum. Nah, contohnya yaitu yang terjadi pada plot orifice. Nah, gangguan dari sistem yang diukur seringkali bisa sangat signifikan. Jadi, sebagai aturan umum, proses pengukuran selalu mengganggu sistem yang diukur. Nah, selanjutnya di sini eh, ada kesalahan karena input lingkungan. Nah, input lingkungan didefinisikan sebagai input yang tampak nyata untuk sistem pengukuran yang sebenarnya disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan di sekitar sistem pengukuran. Nah, contohnya apa? Nah, ketika misalnya akan ada sebuah kotak yang beratnya 0,1 kg dan di dalamnya itu ada tikus yang beratnya 0,9 kg. Nah, dengan demikian besaran masukan lingkungan harus diukur sebelum nilai besaran terukur. Nah, sangat sulit untuk menghindari input lingkungan karena tidak praktis atau tidak mungkin mengontrol kondisi lingkungan di sekitar sistem pengukuran. Nah, seperti tadi yang tikus itu merupakan gangguan karena input lingkungan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga mengenai keausan pada komponen instrumen. Kesalahan sistematis sering dapat berkembang selama periode waktu tertentu karena keausan pada komponen instrumen. Nah, keausan ini sendiri merupakan sebuah respon material terhadap sistem luar. Artinya, pada komponen instrumen pengukuran akan memberikan respon pada sistem gangguan tadi, entah nanti permasalahannya akan semakin besar atau akan semakin kecil, bergantung pada respon dari komponen itu sendiri. Oleh karena itu, rata-rata solusi yang ada merupakan kalibrasi ulang. Nah, kalibrasi ulang sering memberi solusi lengkap pada masalah ini. Baik, sekarang lanjut kepada subbab 2, yaitu mengenai pengurangan kesalahan sistematis. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang bisa mengurangi kesalahan sistematis. Nah, yang pertama, ada desain instrumen yang cermat. Nah, desain instrumen yang hati-hati adalah senjata yang paling berguna dalam pertempuran melawan input lingkungan dengan mengurangi sensitivitas instrumen terhadap input lingkungan. Misalnya, desain pengukur regangan yang biasanya kesalahan karena cara instrumen dirancang tidak selalu mudah untuk diperbaiki, dan pilihan sering harus dibuat antara mahalnya biaya desain ulang. Begitu. Selanjutnya, dengan cara kalibrasi. Nah, selanjutnya, di sini kalibrasi instrumen merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam sistem pengukuran.
Nah, semua instrumen mengalami penyimpangan dalam karakteristiknya. Contoh, kesalahan saat mengkalibrasi yang tidak pernah nol. Oleh karena itu, kesalahan maksimum yang ada sebelum instrumen dikalibrasi ulang dapat dibuat lebih kecil dengan meningkatkan frekuensi kalibrasi ulang. Jadi, dilakukan kalibrasi terus-menerus sehingga dapat mengurangi kesalahan saat pengukuran. Begitu. Nah, selanjutnya, yang ketiga itu dengan metode menentang masukan. Nah, metode input yang berlawanan mengkompensasi efek input lingkungan pada sistem pengukuran dengan memperkenalkan input lingkungan yang sama dan berlawanan dan mentidakadakannya. Nah, di sini ditunjukkan pada gambar 3.2 yang terdiri dari kumparan yang ditangguhkan dalam medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen. Ketika tegangan yang tidak diketahui diterapkan ke koil medan magnet karena arus interaksi dengan medan tetap dan menyebabkan koil berputar. Gitu. Selanjutnya yaitu dengan umpan balik keuntungan tinggi. Manfaat menambahkan umpan balik tinggi ke banyak sistem pengukuran diilustrasikan dengan mempertimbangkan kasus instrumen pengukuran tegangan yang diagram bloknya ditunjukkan pada gambar 3.3. Nah, kemudian di sini juga ada gambar 3.4 dengan menambahkan penguat konstanta dan perangkat umpan balik dengan konstanta penguat K yang diasumsikan perangkat umpan balik mengumpan balik tegangan sebanding dengan perpindahan yang menunjukkan X. Dengan demikian, teknik umpan balik ini seringkali merupakan cara yang sangat efektif untuk mengurangi sensitivitas sistem pengukuran terhadap input lingkungan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini dengan cara penyaringan sinyal. Nah, salah satu masalah yang sering terjadi dalam sistem pengukuran adalah kerusakan pembacaan keluaran oleh gangguan periodik, seringkali pada frekuensi 50 Hz yang disebabkan oleh pickup melalui sistem pengukuran yang berdekatan dengan peralatan atau kabel pembawa arus yang beroperasi pada pasokan listrik. Nah, filter low pass ini digunakan untuk meredam semua kebisingan dalam rentang frekuensi 50 Hz ke atas tadi. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu dengan cara koreksi manual pembacaan keluaran. Nah, dalam kasus kesalahan yang disebabkan oleh gangguan sistem selama tindakan pengukuran atau perubahan lingkungan, teknis pengukuran yang baik dapat secara substansial mengurangi kesalahan pada keluaran sistem pengukuran dengan menghitung efek dari kesalahan sistematis tersebut. Nah, prosedur ini dilakukan secara otomatis oleh instrumen cerdas. Nah, mengenai instrumen cerdas, di sini saya akan sekilas menjelaskan mengenai instrumen cerdas, yaitu merupakan instrumen yang berisi sensor ekstra untuk mengukur nilai input lingkungan dan secara otomatis mengkompensasi nilai pembacaan output, memiliki kemampuan untuk menangani kesalahan sistematis dan sistem pengukuran dengan sangat efektif, dan kesalahan dapat dikurangi ke tingkat yang sangat rendah dalam banyak kasus. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari subbab 2 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dani Cahyadi. Kepada Dani Cahyadi dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya Jenita Aina. Mungkin kita lanjut ke subbab nomor 3 yaitu kuantifikasi kesalahan sistematis. Oke, komplikasi pertama dalam kuantifikasi kesalahan sistematis yaitu bahwa biasanya tidak mungkin untuk menentukan nilai yang tepat untuk komponen kesalahan sistematis dan kuantifikasi harus dalam istilah perkiraan terbaik. Pendekatan yang masuk akal untuk memperkirakan berbagai jenis kesalahan sistematis adalah sebagai berikut. Boleh lanjut? Yang pertama itu ada kesalahan kondisi lingkungan, di mana jika pengukuran tunduk pada kondisi lingkungan yang tidak dapat diprediksi, tindakan yang biasa dilakukan adalah mengasumsikan kondisi lingkungan, titik tengah, dan menentukan kesalahan pengukuran maksimum sebagai X% dari pembacaan keluaran untuk memungkinkan deviasi maksimum yang diharapkan dalam kondisi
lingkungan jauh dari titik tengah ini. Tentu saja, ini hanya mengacu pada kasus di mana kondisi lingkungan pada dasarnya tetap konstan selama periode pengukuran tetapi bervariasi tak terduga mungkin setiap hari. Oke, boleh lanjut ke selanjutnya. Nah, yang kedua itu, jenis kesalahan sistematis yang kedua yaitu kesalahan kalibrasi, di mana semua alat ukur mengalami penyimpangan dalam karakteristiknya selama periode waktu tertentu. Jadi jadwal untuk kalibrasi ulang diatur sehingga frekuensi di mana instrumen dikalibrasi berarti penyimpangan karakteristik pada waktu sebelum instrumen dijadwalkan untuk kalibrasi ulang disimpan dalam batas yang dapat diterima. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk kesalahan gangguan sistem, biasanya tindakan pengurangan itu sendiri menimbulkan kesalahan sistematik yang dapat dikuantifikasi untuk rangkaian kondisi pengurangan tertentu. Namun jika besaran yang diukur dan atau kondisi pengurangan dapat bervariasi, pendekatan terbaik adalah menghitung kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada pemuatan sistem. Oke, lanjut. Dan terakhir yaitu ada kesalahan pemuatan sistem pengukuran. Ini memiliki efek yang mirip dengan kesalahan gangguan sistem dan dinyatakan dalam bentuk X sebagai persen dari pembacaan keluaran, di mana X adalah setengah dari besarnya kesalahan prediksi maksimum di bawah kondisi pembebanan paling buruk yang diharapkan. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu ada perhitungan kesalahan sistematik keseluruhan, di mana kompleksi kedua ini yaitu kesalahan sistematik dalam sistem pengukuran itu untuk fakta bahwa kesalahan sistem total dalam suatu pengukuran seringkali terdiri dari beberapa komponen terpisah. Misalnya beban sistem pengukuran, faktor lingkungan, dan kesalahan kalibrasi. Oke, boleh lanjut. Untuk sebab selanjutnya yaitu tentang sumber dan perlakuan kesalahan acak, di mana kesalahan acak dalam pengukuran disebabkan oleh variasi tak terduga dalam sistem pengukuran. Dalam beberapa buku, mereka dikenal dengan kesalahan presisi, nama alternatif. Sumber umum kesalahan acak adalah yang pertama itu ada pengukuran yang dilakukan oleh pengamatan manusia terhadap meter analog, terutama jika melibatkan interpolasi antara titik skala. Kemudian yang kedua yaitu kebisingan listrik. Yang ketiga yaitu perubahan lingkungan acak, misalnya hembusan udara yang tiba-tiba. Oke, boleh lanjut ke subbab nomor 5, yaitu tentang analisis statistik pengukuran yang mengalami kesalahan acak. Yang pertama itu ada mean and median values atau nilai mean dan median, di mana ini adalah nilai rata-rata dari suatu set pengukuran kuantitas konstan yang dapat dinyatakan sebagai nilai rata-rata atau nilai median. Secara historis, nilai median ini lebih mudah dihitung oleh komputer daripada nilai rata-rata karena perhitungan median melibatkan serangkaian operasi logika, sedangkan perhitungan rata memerlukan penjumlahan dan pembagian. Next. Nah, yang kedua itu ada standar deviation and variance atau standar deviasi dan variasi. Yaitu mengekspresikan penyebaran pengukuran hanya sebagai rentang antara nilai terbesar dan terkecil. Sebenarnya bukan cara yang sangat baik untuk memeriksa bagaimana nilai pengukuran didistribusikan terhadap nilai rata-rata, tapi cara yang jauh lebih baik untuk menyatakan distribusi yaitu dengan menghitung variance atau standar deviasi pengukuran. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teknik analisis data grafis, yaitu distribusi frekuensi, di mana teknik ini adalah cara yang sangat berguna untuk menganalisis cara kesalahan pengukuran acak didistribusikan. Cara paling sederhananya untuk melakukannya adalah dengan menggambar histogram, di mana pita dan lebar yang sama melintasi rentang nilai pengukuran ditentukan dan jumlah pengukuran dalam setiap pita dihitung. Oke, lanjut.
Yang selanjutnya ada distribusi Gaussian, di mana himpunan pengukuran yang hanya berisi kesalahan acak biasanya sesuai dengan distribusi dengan bentuk tertentu yang disebut Gaussian. Meskipun kesalahan ini harus selalu diuji, tapi Gaussian ini sangat bagus untuk didistribusikan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk tabel Gaussian yang standar, yaitu ada distribusi Z. Lanjut. Kemudian di sini ada standar error of the mean atau galat baku rata-rata, yang mana analisis sebelumnya telah memeriksa cara pengukuran dengan kesalahan acak didistribusikan tentang nilai rata-rata. Namun, kami telah mengamati bahwa beberapa kesalahan ada antara nilai rata-rata dari kumpulan pengukuran terbatas dan nilai sebenarnya, yaitu rata-rata sejumlah pengukuran hanya akan menghasilkan nilai sebenarnya jika jumlah pengukuran tidak terbatas. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya analisis yang pengukuran yang memiliki kesalahan acak itu ada di estimasi kesalahan acak dalam pengukuran tunggal. Banyak situasi di mana pengukuran tunggal ini adalah pada kesalahan acak. Tidak praktis untuk melakukan pengukuran dan menemukan nilai rata-rata. Juga proses rata-rata menjadi tidak valid jika besaran yang diukur tidak tetap pada nilai konstan. Seperti yang biasanya terjadi ketika variabel proses sedang diukur. Oke, lanjut. Ini selanjutnya adalah distribution of manufacturing, di mana ini adalah distribusi toleransi manufaktur. Banyak aspek proses manufaktur tunduk pada variasi acak yang dibesarkan oleh faktor yang mirip dengan yang menyebabkan kesalahan acak dalam pengukuran. Dalam kebanyakan kasus, variasi acak ini dikenal sebagai toleransi, sesuai dengan distribusi Gaussian dalam analisis kesalahan pengukuran acak sebelumnya. Dan dapat diterapkan juga untuk menganalisis distribusi variasi parameter manufaktur ini. Lanjut. Nah, selanjutnya ada chi-squared eh, x kuadrat distribution atau chi kuadrat distribusi. Sebelumnya telah mengamati juga fakta bahwa jika kita menghitung nilai rata-rata dari kumpulan sampel pengukuran N yang berurutan, rata-rata dari sampel tersebut membentuk distribusi Gaussian tentang nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Jadi kumpulan data yang merupakan bagian dari kumpulan sampel. Lanjut. Oke, di sini ada uh, goodness of fit untuk distribusi Gaussian. Yang pertama itu ada memeriksa bentuk histogram. Ini merupakan salah satu untuk menganalisa yang dilakukan pada tes ini. Kemudian yang kedua itu ada caranya itu dengan menggunakan plot probabilitas normal. Oke, lanjut. Nah, yang yang ke-11 ada poin data nakal atau review data points. Di mana dalam serangkaian pengukuran yang mengalami kesalahan acak, pengukuran dengan kesalahan yang sangat besar terkadang terjadi secara acak dan waktu yang tidak dapat diprediksi, di mana besarnya kesalahan jauh lebih besar daripada yang dapat dikaitkan dengan variasi acak. Yang diharapkan dengan nilai pengukuran ini sering disebut titik data nakal atau outlier data. Oke, lanjut. Dan terakhir di sini ada student T distribution atau distribusi T siswa. Ketika jumlah pengukuran kuantitas sangat kecil atau kurang dari sekitar 30 sampel dan analisis statistik dari distribusi nilai kesalahan diperlukan, kemungkinan penyimpangan rata-rata pengukuran dari nilai pengukuran sebenarnya rata-rata populasi terbatas. Jadi ini tuh digunain untuk yang sampelnya itu kurang dari 30. Oke, mungkin dari bab 5 telah selesai dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Irfan Firdaus. Oke, baik. Lanjut ke subbab ke-6 yaitu agresi kesalahan sistem pengukuran.
Agresi kesalahan sistem pengukuran adalah kesalahan dalam sistem pengukuran sering muncul dari dua atau lebih sumber yang berbeda. Dan ini harus digabungkan dengan cara yang benar untuk memperoleh prediksi total kemungkinan kesalahan dalam pembacaan keluaran dari sistem pengukuran. Eh, Selanjutnya, agresi kesalahan sistem pengukuran terbagi menjadi tiga, yaitu efek gabungan kesalahan sistematis dan acak. Yang kedua ada agresi kesalahan dari komponen sistem pengukuran terpisah, dan yang ketiga ada kesalahan total saat menggabungkan beberapa pengukuran. Masuk ke efek gabungan kesalahan sistem acak, jika pengukuran dipengaruhi oleh kesalahan sistem dan acak yang dihitung sebagai plus minus X kesalahan sistematis dan X min kurang lebih dan plus minus Y kesalahan acak, diperlukan beberapa cara untuk menyatakan efek gabungan dari kedua jenis kesalahan tersebut. Cara untuk mengungkapkan kesalahan gabungan adalah menjumlahkan dua komponen kesalahan yang terpisah, yaitu mengatakan bahwa total kesalahan yang mungkin adalah E sama dengan plus minus X plus Y. Selanjutnya masuk ke agresi kesalahan dari komponen sistem pengukuran terpisah. Sistem pengukuran seringkali terdiri dari beberapa komponen terpisah yang masing-masing dapat mengalami kesalahan. Oleh karena itu, yang masih harus diselidiki adalah bagaimana kesalahan yang terkait dengan masing-masing komponen sistem pengukuran digabungkan sehingga perhitungan kesalahan total dapat dilakukan untuk sistem pengukuran yang lengkap. Nah, agresi kesalahan dari komponen sistem pengukuran itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada kesalahan dalam jumlah, yang kedua ada kesalahan dalam perbedaan, yang ketiga kesalahan dalam produksi, dan yang terakhir kesalahan dalam hasil bagi. Kemudian masuk ke kesalahan total saat menggabungkan beberapa pengukuran, yaitu kasus terakhir adalah di mana pengukuran akhir dihitung dari beberapa pengukuran yang digabungkan bersama dengan cara melibatkan lebih dari satu jenis operasi aritmatika. Misalnya, massa jenis balok padat bersisi bersegi panjang dapat dihitung dari pengukuran massanya dibagi dengan hasil pengukuran panjang, tinggi, dan lebarnya. Karena kesalahan yang terlibat dalam setiap tahap aritmatika bersifat kumulatif. Kesalahan pengukuran total dapat dihitung dengan menjumlahkan kedua nilai kesalahan yang terkait dengan dua tahap perkalian yang terlibat dalam menghitung volume dan kemudian menghitung kesalahan dalam operasi aritmatika. Akhirnya ketika massa adalah dibagi volumenya. Baik, rangkuman dari bab ini yaitu bab ini memperkenalkan subjek ketidakpastian pengukuran, dan panjang bab ini memberikan kesaksian tentang pentingnya yang melekat pada subjek ini. Kesalahan pengukuran adalah fakta kehidupan, dan meskipun kita dapat berbuat banyak untuk mengurangi besarnya kesalahan, kita tidak pernah dapat mengurangi kesalahan sepenuhnya menjadi nol. Dalam studi kami selanjutnya tentang kesalahan pengukuran sistematis, pertama-tama kami memeriksa semua sumber kesalahan semacam ini. Setelah ini kami melihat semua teknik yang tersedia untuk mengurangi besarnya kesalahan sistematis yang timbul dari berbagai sumber kesalahan yang diidentifikasi. Bab ini diakhiri dengan melihat bagaimana pengaruh kesalahan pengukuran yang berbeda dikumpulkan bersama untuk memprediksi kesalahan total dalam sistem pengukuran. Proses ini dipertimbangkan dalam dua bagian. Pertama, kami melihat bagaimana besarnya kesalahan sistematis dan acak dapat digabungkan bersama dalam cara optimal yang paling baik memprediksi kemungkinan kesalahan total dalam pengukuran tertentu. Kedua, kami melihat situasi di mana dua atau lebih pengukuran dari kuantitas yang berbeda digabungkan bersama untuk memberikan nilai pengukuran gabungan dan melihat cara terbaik untuk menangani masing-masing dari empat operasi aritmatika yang dapat dilakukan pada komponen pengukuran yang berbeda.
Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.